Ayatnya yang ke-31 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Haleluya, sama-sama kita baca Markus 6 ayat 31. 3 ya. Lalu marilah ke tempat yang sunyi supaya beristirahatlah seketika, sebab memang sekali lagi 3 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah saudara, bicara tentang dunia yang sementara kita jalani hari-hari saudara adalah dunia yang begitu cepat saudara, dan dunia yang kita jalani hari-hari saudara adalah dunia yang penuh dengan kompetisi saudara. Jadi kalau saudara lihat hari-hari saudara, dunia begitu cepat, dunia begitu penuh dengan kompetisi. Apalagi saudara dan saya yang hidup di dalam kota besar yang kita jalani hari ini saudara, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya saudara, Surabaya, Ujung dan lain sebagainya saudara. Saya mau bilang saudara, ini adalah kota-kota besar dan sangat terasa yang namanya persaingan yang begitu ketat, sangat terasa yang namanya perjalanannya begitu cepat. Makanya mungkin saudara bilang sama saya, iya Pak Pendeta, saya Pak Pendeta ini kayaknya baru kemarin hari Minggu, sekarang udah hari Minggu lagi Pak Pendeta. Iya, pernah ngalamin nggak saudara? Iya, kayaknya baru kemarin hari Minggu lagi. Baru kemarin lihat muka Pak Pendeta udah ketemu lagi Pak Pendeta. Saya doa saudara nggak bosan, amin. Karena saya bosan, nggak bercanda. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, dunia yang sementara kita jalani, apalagi bicara tentang orang-orang yang tinggal di kota besar, Allah bicara tentang kehidupan yang begitu cepat, adalah kehidupan yang penuh dengan kompetisi saudara. Dan saya mencatat di sini saudara, akhirnya apa? Seringkali saudara ditambah dengan karena adanya sosial media, pencapaian orang seringkali menjadi pendorong, pecutan untuk apa? Untuk terus berlari saudara. Kadang-kadang kalau kita lagi buka sosial media saudara, kita lihat, wih kok ada tetangga saya, kok ada teman saya, kok ada orang yang saya kenal udah capai posisi itu, wah kok ada orang yang saya kenal udah capai di posisi itu. Nah saya masih gini-gini aja, saya harus berjuang, saya harus mampu. Dia sudah ke Paris, dia sudah ke Belgia, saya masih Bekasi aja, paling jauh jalan-jalan ke Tambun lagi, saya juga harus bisa. Dan saya mau bilang sekali lagi saudara, selama kita jadikan sebagai motivasi bukan iri hati, itu baik, amin. Nah, tapi begini saudara, karena sekali lagi saudara, dunia begitu cepat, kompetisi begitu sangat terasa, kemudian ditambah lagi dengan sosial media yang akhirnya apa saudara, seringkali menjadi pendorong setiap kita untuk terus berlari. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang akhirnya kelelahan, ada banyak orang akhirnya kelabakan saudara. Kenapa? Karena mereka lupa satu kata yang namanya beristirahat. Sama-sama bilang sama saya istirahat. Sama-sama bilang sama saya beristirahat. Amin. Nah, makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, hari ini sama-sama kita akan belajar satu bagian di dalam firman Tuhan saudara, dimana kalau saudara temukan kata rest atau istirahat itu saudara kurang lebih adalah bicara tentang kurang lebih ada 200 lebih kali dimunculkan saudara. Kenapa? Karena memang bicara tentang istirahat adalah hal yang penting tapi seringkali dilupakan. Dan saya mau bilang saudara, kalau saudara lakukan ini, saudara pahami ini saudara, saya mau bilang saudara, kau nggak akan akhirnya saudara exhausted, kau akhirnya nggak akan mengalami yang namanya keadaan yang sama seperti Elia saudara, sampai dia depresi saudara, tetapi dalam segala keadaan kau saudara dan saya akan tetap kuat, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, istirahat itu penting. Sama-sama bilang sama saya, kita harus tetap kuat, amin. Kenapa? Karena ada berkat besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Nah, saya pernah bahas saudara bicara tentang tema ini, saudara bicara tentang rest, tetapi saya membahas tentang bagaimana beristirahat. Sekarang saya mau ajak saudara untuk melihat dari perspektif yang berbeda, dari sudut pandang why-nya. Kenapa kita harus beristirahat saudara? Yang pertama saya mencatat adalah karena istirahat adalah prinsip ilahi. Sama-sama bilang sama saya istirahat. Sama-sama bilang sama saya prinsip ilahi. Amin. Coba kita buka lagi ayat yang kita baca tadi saudara. Kejadian pasal yang kedua ayat 2 sampai 3. Kita baca sekali lagi saudara. Kejadian 2 ayat 2 sampai yang ketiga. Sama-sama kita baca 3. Ya, ketika Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, sama-sama bilang sama saya berhentilah. Sama-sama bilang sama saya istirahatlah. Pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena apa?
dari segala pekerjaan penciptaan yang apa? Kita lihat lagi Markus 6 ayat 31 bagian awal, saudara. Markus 6 ayat 31 sama-sama bagian awal kita baca. 3, iya. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat suci supaya kita sendirian, perhatikan, dan beristirahatlah seketika. Saya mencatat di sini, saudara, istirahat adalah prinsip ilahi, saudara, di mana Tuhan menetapkan bahwa apa? Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita beristirahat, saudara. Ini bicara tentang keseimbangan. Sama-sama bilang sama-sama keseimbangan. Amin. Jadi Tuhan atur semuanya begitu seimbang, begitu teratur, saudara. Makanya ada siang, ada malam, saudara, ada panas, ada dingin, dan lain sebagainya, saudara. Untuk apa? Bicara tentang keseimbangan. Begitupun dengan yang namanya bekerja. Bekerja ada saat dimana Tuhan mau kita bekerja. Makanya Tuhan bilang, bicara tentang bekerja, kalau nggak kerja jangan dikasih makan. Kalau firman Tuhan bilang, saudara, hai pemalas, belajarlah daripada semut, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sangat menghargai yang namanya orang-orang yang bekerja, saudara. Ketika saudara dan saya diberikan kemampuan, Tuhan mau kita melakukan bagian kita, katakan amin. Nah, tetapi ada yang namanya istirahat, saudara. Jadi setelah saudara dan saya bekerja melakukan bagian kita, saya mau bilang, saudara, harus diseimbangkan dengan yang namanya beristirahat. Itu kenapa ketika Tuhan memberkati, Tuhan bilang apa, saudara? Bukan cuma pada saat kita bekerja Tuhan memberkati setiap kita, tetapi tidur pun, sama-sama bilang sama saya, tidur pun. Ketika kita tidur, kita juga diberkati Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, ingat baik, jangan cuma pikiranmu pekerjaan. Saya mau bilang, saudara, jangan takut. Ketika kau bekerja, kau diberkati. Ketika kau istirahat dalam hadirat Tuhan, kau juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tapi saya selalu bilang, jangan tidur doang. Bedakan tidur pun dan tidur doang. Kalau tidur pun kau bekerja, ketika kau tidur pun ada banyak orang tidur doang, kerja tak mau, usaha tak mau, tapi pasang status semua akan indah pada waktunya. Hei keong raju, itu kata TikTok bukan kata saya. Saya mau bilang, saudara, harus seimbang, amin. Saudara yang tidur, kerja juga, maka kau diberkati. Saudara yang kerja, kau juga butuh istirahat, kau juga butuh tidur, amin. Shalom bapak-bapak. Saya mau bilang, Pak, saya tahu Pak, sebagai kepala keluarga, kau punya tanggung jawab yang besar untuk keluarga. Apalagi lihat istri yang sekarang gara-gara sosial media, skincare-nya udah gak pakai Viva and Fanbo lagi, Pak. Maunya yang Korean style, Pak. Saya tahu budgetnya nambah, Pak. Tapi saya mau bilang, Pak, kau juga butuh istirahat, amin. Shalom ibu-ibu. Kau tahu, saya tahu Bu, kau sayang banget sama anak-anakmu, Bu. Tapi saya mau bilang, kau juga butuh istirahat, Bu, amin. Saya mau bilang ya, shalom ibu-ibu sekali lagi. Suamimu juga butuh istirahat, Bu. Nggak ada yang amin. Enggak Pak, memang dia ciptakan untuk bekerja dan kerja. Saya mau bilang, Bu, dia juga butuh istirahat, Bu. Jadi kalau suami udah capek, Bu, pulang kantor, pulang kerja, mau tidur, jangan kau ajak ngobrol, Bu. Papa dengerin mama dong, mama lagi cerita, nunggu si bagus nih, Papa dengerin mama. Bangun. Darah Yesus. Jangan ketawa, Bu, bertobat, Bu. Gara-gara ibu rambutnya sampai nggak bisa naik lagi, Bu. Hairspray saya habis. Saya mau bilang, Bu, kau juga butuh istirahat, amin. Shalom anak muda. Semangat, kau kebanyakan istirahat. Mohon maaf ya, beda sama orang tua, fokus kerja, fokus semangat. Anak muda zaman sekarang istirahat terus. Sampai terus, bentar mah. Akhirnya, sabar Bu, sabar Pak, sabar. Tenang, pendeta yang tegur anak saudara, tenang aja. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, semuanya harus seimbang, amin. Bilang sama kanan kirimu, semuanya harus seimbang. Istirahat dan bekerja, kita pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yang kedua, kenapa kita harus istirahat? Karena tubuh dan pikiran kita memiliki batasan. Sama-sama bilang, sama masa kita terbatas. Sama-sama bilang, sama masa kita terbatas.
Amin. Saya mencatat di sini saudara, Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan keterbatasan. Kenapa? Karena yang Tuhan mau saudara dan saya, kita menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya bergantung kepada Tuhan. Amin. Makanya ketika kita sadar bahwa kita terbatas, saya mau bilang sekali lagi saudara, pastikan saudara dan saya, kita menyadari keterbatasan kita saudara. Makanya kita butuh yang namanya istirahat. Sama seperti handphone ini, pernah saya pakai handphone sebagai ilustrasi saudara. Handphone ini saudara, dia akan kuat. Sekali lagi saya mau bilang saudara, tetapi dia tetap butuh istirahat. Saya pernah bahas ketika bicara tentang sumber kekuatan datangnya dari Tuhan. Dia ketika kita terhubung sama Tuhan, dia akan kuat saudara. Sama seperti handphone ini, yang mungkin akan tetap kuat dipakai terus non-stop saudara. Tapi saya mau bilang saudara, kalau dicolok terus, percayalah akan meledak. Saya pernah ngalamin HP meledak 2 karena Yesus. Aduh Tuhan. Sebenarnya ya ganti banget, enak banget ngomongnya ganti banget. Tapi kan data-datanya kan penting juga kan saudara. Saya mau bilang saudara, begitu pun saudara dan saya, istirahat itu penting karena kita terbatas. Nggak ada orang Superman. Amin. Jadi saya bilang saudara, ayo istirahatlah. Seperti yang saya bilang tadi saudara, tanggung jawab kita memang mungkin ada. Tapi saya mau bilang Pak, shalom bapak-bapak. Pak, saya tahu kau punya tanggung jawab yang luar biasa. Tapi tubuhmu juga terbatas. Jangan kerja terus satu hari. Kerja pagi sampai sore kerja kantoran, sore sampai malam dia buka toko, tengah malam dia ngojek, pagi dia kerja lagi, begitu terus Pak, begitu Pak. Saya mau bilang berapa lama kau bertahan Pak, tubuhmu terbatas. Amin. Nanti ketika mohon maaf ya, tiba-tiba sudah sesak nafas, apa dia tolong doakan saya. Iblis ini Pak, iblis. Iblis bilang, gue gak ngapa-ngapain. Amin. Shalom ibu-ibu. Tubuhmu juga terbatas Bu. Amin. Jangan satu hari rumah 10 kali kau pel. Gak bisa Pak, gak bisa Pak. Kebersihan bagian dari iman Pak. Gak bisa Pak, gak bisa. Jangankan lantai, jangankan dinding, muka suami saya pel. Biar hilang itu segala godaan-godaan pelakor. Kemarin ngayun pink, sekarang koran pink Pak. Saya mau bilang ya, tubuhmu juga terbatas. Amin. Makanya istirahat itu penting. Amin. Saya mau bilang Pak, Bu, anak-anakmu perjalanannya masih panjang. Saya percaya orang tua punya harapan untuk melihat anaknya lulus kuliah, anaknya naik ke pelaminan. Iya. Yang paling saya tunggu Pak, bukanlah ketika saya di foto-foto Pak, apa dong? Sinamot darah Yesus. Saya percaya semuanya mau gendong cucu. Amin. Makanya dari sekarang sadarilah istirahat itu penting karena tubuh kita Nih, coba kita lihat. Satu saya ambil saudara. Jadi kita harus tidur saudara sesuai umur berapa? Coba kita lihat. Nah, 0 sampai bukan mata saya udah payah, layarnya payah. Nih, 0 sampai usia 1 bulan berapa lama tuh? Nah, usia 1 sampai 18 bulan, 12 sampai 14, nah itulah. 3 sampai 6, 11 sampai 13 jam. Usia 6 sampai 12, 10 jam. 12 sampai 18, 8 sampai 9 jam. Usia 18 sampai 40, minimal 7-8 jam Pak tuh. Lansia kok ada? Oh sama 7 jam juga. 7 jam. Bukan saya melupakan lansia, nggak sama 7 jam juga. Saya mau bilang saudara, ayo istirahatlah, tidurlah sesuai. Karena ternyata ada penelitian membuktikan saudara, ada korelasi antara istirahat yang cukup dengan umur panjang. Kenapa? Karena ketika kita tidur, tubuh kita akhirnya mereproduksi sel-sel yang mati, yang rusak, diperbaharui kembali. Kalau kita nggak pernah tidur, udah tahu jam tidur masih mikir aja. Biasa bapak ini, saya tahu Pak tanggung jawab banyak Pak, tapi kau butuh tidur Pak. Jangan udah kerja seharian, setelah kerja mikir aja, mikir terus.
Yang paling parah dia pikir dia orang lagi berpikir. Udah duduk depan teras sambil ngopi, kopi udah 2 galon. Oh Tuhan, solusi nggak ketemu, asal lambung naik Pak. Saya mau bilang tidur Pak. Amin. Ibu, shalom ibu-ibu. Terbatas Bu, amin. Istirahatlah, amin. Bilang sama kanan kiri, tubuh kita terbatas. Kita butuh istirahat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Imam musik boleh siap-siap. Yang ketiga, kalau saudara baca firman Tuhan, saudara akan menemukan bahkan Nabi sehebat Elia saja, akhirnya apa? Tuhan istirahatkan tubuhnya. Kenapa? Karena dia sangat kelelahan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, sambil imam musik boleh maju ke depan. Kadang-kadang saudara, yang namanya masalah tantangan, kadang-kadang saudara bukanlah masalah yang berat, saudara. Kadang-kadang masalah tantangan yang kita hadapi sebenarnya nggak berat. Cuma terkadang rasa beratnya bukan main. Kenapa? Karena kitanya lagi kecapean, saudara. Orang tuh kalau capek, masalah kecil rasanya berat banget, saudara. Betul. Ibu-ibu yang lagi kecapean, Pak, mohon maaf ya. Ibu-ibu yang lagi kecapean, Pak, mohon maaf, Pak. Bau ketekmu aja serasa bau bantar gebang, Pak. Papa mandi dong, Pak. Jangan pakai sabun, pakai wipol, Pak. Kenapa? Karena lagi capek. Orang kalau capek sensitifnya bukan main. Saudara lihat jalanan pulang kantor jam-jam 5 ke atas itu macet-macet. Ada banyak orang sensitifnya bukan main, saudara. Bukan karena sebenarnya jalanannya padat, artinya gini. Bukan artinya karena situasi memang terlalu mengerikan. Cuma memang orang lagi pada sensitif. Kesenggol dikit, iya, diklakson dikit. Coba kalau lagi santai, baru gajian, di kantor kerjaan gak banyak, udah kesenggol pun. Yang bilang, biasanya bilang sekali lagi, saudara, istirahatlah. Makanya kalau saudara yang follow grup Instagram saya bilang kemarin bahwa istirahat. Kita tuh kadang-kadang sebenarnya bukan masalah yang berat, kita yang lagi capek aja. Jadi lepasin dulu lah, istirahat dulu. Nanti ada saat kita pikul lagi masalah, tantangan, persoalan, tanggung jawabnya. Yang penting istirahat dulu. Bilang sama kanan kirimu, istirahat dulu. Bilang sama yang ngomong, karena kita terbatas. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa kita harus istirahat? Karena istirahat adalah kesempatan kita untuk bersama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, beristirahat adalah kesempatan kita untuk bersama dengan Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 30, ayat terakhir kita. Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan apa, saudara? Kita lihat sama-sama kitab kita. Matius pasal yang ke-11 28 sampai 33. Ya, marilah kepadaku semua yang dagangan kepadamu, pikulah kuk yang kupasang, dan karena aku lemah, lembut dan jiwamu akan apa? Ayat yang ke-30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun apa? Saya mencatat sekali lagi, saudara, istirahat adalah kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Makanya kalau saudara lihat pada saat penciptaan yang kita baca dalam Kejadian 2 tadi, setelah Tuhan menciptakan semuanya, di ayat yang ketiga, Tuhan memberkati hari ke-7. Hari untuk apa? Hari di mana kita memuji menyembah nama Tuhan. Hari Sabat. Sabat bukan hanya bicara tentang istirahat, tapi Sabat di mana kita menyembah Tuhan. Makanya salah satu perintah Allah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa kita di hari Minggu bukan di hari Sabtu? Karena based on kebangkitan Tuhan. Tapi esensi yang penting adalah ada saat di mana satu hari khusus kita untuk beristirahat
dari segala aktivitas kita. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Karena kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Elia, kenapa dia akhirnya bisa pulih? Karena dia berseru kepada Tuhan. Terlepas dari dalam doanya, akhirnya dia sudah sangat-sangat stressful sekali. Tapi karena dia datang di tempat yang tepat, makanya dia ngalamin pemulihan. Ada banyak orang stres, depresi, dan akhirnya hancur karena ketika dalam kelelahan yang dia cari apa? Hal-hal yang lain di luar Tuhan. Yang iblis kadang-kadang package seakan-akan ini loh bisa memulihkan keadaanmu. Ini loh, kalau kamu lagi stressful nih, mabok bos. Ketika lu mabok, pikiran senang, galau jadi hilang, pulang-pulang meriang. Ini loh, Narkowski pakai ini yang memang enak, yang memang masalah hilang, beban hilang, otak lu juga hilang. Bener, kan perjalanan kehidupan saya juga panjang. Ngalamin, lihat bagaimana teman-teman saya yang dulunya saya di situ kayak orang, mohon maaf, memang waktu itu kayak orang ngeliatin mereka. Saya nggak mau. Kenapa? Karena saya punya tanggung jawab kepada keluarga saya. Jadi saya cuma ngeliatin mereka, ayo Sel. Sekarang sedih banget saya. Saya ketemu mereka, hey bro. Gula. Jadi jangan. Saya mau bilang saudara, iya. Iblis kadang-kadang dia package, lu lagi stres lu. Nih, kuntilanak spek baru. Ayo. Ada banyak orang gitu kan, arti, oh iya ya. Di rumah bikin stres soalnya. Istri saya dikit-dikit marah-marah, ngomel terus. Kalau kuntilanak ini ngomongnya aja soft spoken. Halo, ibu-ibu jangan cuma ketawa, sadar bu. Kadang-kadang suami nggak pulang, mohon maaf, bukan karena ini, karena mulut lu. Betul bapak-bapak? Betul. Saya mau bilang hati-hati, amin. Amin. Aduh. Saya nggak tahu apa yang saudara betul, tapi pesan firman Tuhan hari ini, cari Tuhan, datang sama Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Di situ ada kelegaan, di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, datang sama Tuhan. Istirahat dalam hadirat Tuhan. Ada pemulihan, ada kekuatan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang berkati dalam pegangan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati
bahwa kita butuh yang namanya istirahat. Karena yang pertama, karena adalah prinsip ilahi supaya ada keseimbangan dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, karena memang Tuhan ciptakan setiap kita terbatas, maka istirahatlah supaya terjadi pemulihan untuk tubuhmu. Dan yang terakhir, istirahat adalah kesempatan kita untuk bersama dengan Tuhan. Jadi bukan hanya tubuh kita yang pulih, tapi jiwa kita juga pulih, roh kita juga pulih ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Apapun keadaanmu hari, mungkin kau ngalamin kelelahan yang luar biasa. Lelah dengan masalahmu, lelah dengan persoalan kehidupanmu, lelah dengan situasi rumah tanggamu, lelah dengan situasi pekerjaanmu, bahkan mungkin lelah dengan kehidupan yang sementara kau jalani. Firman Tuhan katakan setiap kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tangan, mari pandang Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Ku angkat hati